Halo pemirsa, selamat pagi. Dua hakim dan seorang PNS di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Lebak, Banten ditangkap BNN saat mengkonsumsi sabu di ruang kerjanya. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Pelotor 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik, puluhan rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah warga menangis menyaksikan rumah mereka dilalap api. Kobaran api membakar puluhan rumah di Jalan Keramat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Dua rumah dari tempat saya itu keluar asap, tetangga udah teriak-teriak, tolong kebakaran. Pas saya ke situ, itu rumah udah, api udah, di dalam rumah itu udah api semua itu. Tapi belum ketahuan dari penyebabnya dari mana. Saya balik, api di atas tuh udah nyamber atas, lewat atas terus. Tidak ada korban jiwa, kebakaran ini dalam penyelidikan Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Diduga akibat tabung gas bocor, kebakaran ruko terjadi di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang memasak. Api dengan cepat membakar rumah toko berlantai 2 di Jalan Batu Ampar 3, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut saksi, api berasal dari lantai 2 pada bagian dapur. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah sedang memasak. Diduga dari kebocoran tabung gas, api langsung menyambar ke barang yang mudah terbakar hingga menghanguskan bagian dalam rumah. Ya betul. Informasinya lagi memasak, langsung bocor, langsung membesar lagi. Tapi penghuni rumah bisa menyelamatkan diri saat kejadian? Alhamdulillah tidak ada korban. Ada kendala Pak untuk pemadaman? Tidak ada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penumpang terluka setelah bus yang ditumpangi menabrak dump truck yang parkir di pinggir jalan di Pati, Jawa Tengah. Penyebab kecelakaan diduga sopir bus ugal-ugalan. Korbannya akeh saya cedak lokasi Pati. Lekat lokasi bypass Pati merapat iki lho sakake. Korbannya akeh iki lho. Dalam rekaman video amatir ini, bus Jaya Utama Indo jurusan Semarang-Surabaya ringsek salah satu sisinya setelah menabrak dump truk parkir di bahu jalan Lingkar Pati. Penumpang bus mengalami luka akibat kecelakaan termasuk anak-anak. Sejumlah penumpang terjepit di kursi dan tak sadarkan diri. Menurut para penumpang, bus menabrak dump truk setelah oleng ke bahu jalan karena melaju kencang. Sementara truk yang terparkir juga memberi tanda agar kendaraan lain berhati-hati. Tadi kan posisi di Demak itu sudah perjalanan, sudah ngebut Pak busnya. Dari Demak sampai sini ngebut ya? Iya, kecepatan tinggi, terus penumpangnya sudah penuh. Ya. Pas posisi di Lingkar Pati ini tadi mau ngelip, terus nabrak truk yang berhenti. Truk yang ini Mas ya? Iya. Nah ini truk ini malah dia nggak jalan ya, berhenti ya? Berhenti Pak. Tapi lampu hazardnya nyala nggak Mas? Nyala ya? Data dari kepolisian, 8 penumpang mengalami luka berat dan puluhan lainnya mengalami luka ringan. Sopir bus kini diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Akibat kecelakaan sempat terjadi kemacetan karena bus berada di badan jalan. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharta, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pedagang sosis keliling dan anaknya tewas ditabrak truk di Majalengka, Jawa Barat. Sementara istri korban terluka parah. Satu keluarga pedagang sosis keliling tertabrak truk di Jalan Doar, Desa Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat. Motor dan lapak dagangan korban hancur. Peristiwa terjadi ketika truk dengan muatan batu datang dari arah Kadipaten menuju Majalengka. Menghindari seorang warga yang berjalan di tengah jalan, sang sopir truk hilang kendali dan menabrak korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Naas, sang anak dan ayahnya tewas, sementara ibunya mengalami luka berat. Posisinya mobil dump truck dari arah utara masuk ke jalur arah kanan jalan. Iya. Dari arah selatan. Iya. Mobil motor Honda ini langsung tertabrak sekitar 20 meter ke arah selatan. Korban dievakuasi ke rumah sakit Cideres. Sopir truk kini diamankan di unit laka Polres Majalengka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Seorang pria tergantung di jembatan penyeberangan orang JPO di kawasan Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya pelaku panik saat dikejar massa usai mencuri handphone seorang warga. Seorang pria tergantung pada sebuah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas gabungan yang berada di lokasi berupaya mengevakuasi. Aksi ini dilakukan setelah pria tersebut diduga panik dan dikejar massa usai mencuri HP milik seorang warga. Kejadian ini menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Awalnya gimana, Pak? Tolong HP, dia naik situ, di Uber, mau loncat dari situ. Usai diturunkan dari JPO, pelaku dibawa ke Polsek Kebayoran Baru. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Nekat menyelundupkan narkoba, sopir taksi gelap terlibat kejar-kejaran dengan polisi di Medan, Sumatera Utara. Pelaku sempat membuang 26 gram sabu yang dibawanya. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang sopir taksi gelap penyelundup narkoba di Medan, Sumatera Utara. Berulang kali petugas beri peringatan, pelaku terus melaju dengan kecepatan tinggi. Pelaku berhasil ditangkap saat memasuki ujung gang di kawasan Medan Tembung. Pelaku sempat membuang narkotika jenis sabu seberat 26 gram yang dibawanya untuk menghilangkan barang bukti. Pelaku diduga sudah berulang kali menyelundupkan narkoba dengan modus taksi gelap. Saat ini pengakuan dia belum mengakui barang itu barang dia. Dia mengakui bahwa barang itu barang milik penumpang. Namun dari handphonenya kita bisa dapatkan histori percakapan dia dengan seorang pelaku lainnya dengan inisial D. Jadi pekerjaan ini yaitu transaksi narkotika ini sudah dilakukan lebih kurang setahun dan ada bukti-bukti percakapannya dan juga transfer uangnya. Atas perbuatannya pelaku terancam 5 tahun penjara. Polisi memburu orang yang memesan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek menggagalkan pencurian motor di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Pemilik motor curiga dan menyerang pencuri hingga terjatuh. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mendatangi motor yang terparkir di depan rumah warga Jalan Sulawesi Perumnas 3, Arenjaya, Kota Bekasi. Pelaku kemudian merusak kunci motor sementara situasi sedang sepi. Saat akan membawa kabur motor, seorang pria menyerang pelaku hingga terjatuh. Penyerang pencuri, Bayu Ambaroto, ternyata pemilik motor. Bayu yang berusia 60 tahun keluar rumah karena melihat pria mencurigakan.
biar dia spontan terus refleks aja. Kalau saya ini bukan orang sini, buka ya kalau sampean punya motor tiba-tiba orang lain buka kunci pakai T itu kan sudah sikat aja dari belakang. Waktu kejadian si pelaku ini seorang diri, Pak? Dua, yang satu nungguin di sana. Oh, sempat ada yang itu ya? Itu biasa. Menurut sejumlah warga, pelaku sempat mengganti pakaian dan kembali ke Jalan Sulawesi mencari handphonenya yang terjatuh. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dua pelaku nekat mencuri sepeda motor di gang sempit di Pasar Rebo, Jakarta Timur saat pagi hari. Pelaku menggasak motor korban kurang dari 1 menit. CCTV merekam aksi dua pria pelaku curanmor berupaya membawa kabur motor di sebuah gang sempit di Jalan Haji Jipin, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Merasa situasi aman, pelaku merusak salah satu kunci kontak motor yang terparkir. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Aksi pencurian ini terjadi pada pagi hari. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan mengantar adik sekolah. Berapa orang deh? Dua orang? Iya. Oh, yang satu gimana? Yang pertamanya dia di gang sini, orang yang ngambil motornya ternyata dalam gang, baru keluar gang rumah saya. Oh, dia lewat gang kecil itu naik motornya? Oh, terus? Motornya, yang satunya nunggunya temen di sini, yang satunya turun baru keluar gang. Terus pas mau ngambil motor saya, yang satunya diem di situ. Yang bawa motornya? Iya, yang bawa motornya, yang satunya lagi ngambil motor saya. Aksi pencurian bukan pertama kali terjadi. Dalam sebulan 4 motor dicuri oleh pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 remaja menjadi korban begal handphone di Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban melawan hingga luka-luka, dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. CCTV merekam 2 remaja bermain handphone di depan toko di Jalan 26 Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam. Tiba-tiba pelaku berkendara motor datang menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam. Korban lakukan perlawanan saat pelaku berupaya menggasak 2 handphone dari tangan korban. Beruntung korban bisa mempertahankan ponselnya. Namun salah satu korban alami luka pada bagian kaki akibat terkena sambutan senjata tajam jenis celurit. Si pelaku juga atau penjahat ini udah bawa senjata tajam, ya mungkin emang udah dia nggak cuma sekedar lewat aja, emang udah lihat udah ngintip sebelumnya kali. Seperti itu. Itu sempat melukai korban? Oh iya, menurut pengakuan salah satu anak kena kakinya kena sabetan celurit. Warga lakukan patroli rutin untuk mengantisipasi aksi kriminal lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pencopet beraksi di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. CCTV merekam saat pelaku mencopet dompet korban saat menumpang ojek online. Seorang pencopet menghampiri seorang pria yang sedang menggunakan ojek online di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku segera beraksi saat ojol tersebut kembali melanjutkan perjalanannya. Aksi yang terjadi di depan seorang petugas tidak disadari korban. Usai beraksi, pelaku segera kabur. Aksi pencopetan di tengah ramainya arus lalu lintas ini viral di media sosial. Warga sekitar yang sering melihat aksi tersebut tak bisa berbuat banyak karena komplotan pencopet sering mengintimidasi. Ini ya lumayan sering bang ya, copetan sini bang. Oh gitu. Biasanya kalau ngeliat gitu abang gimana bang? Diam aja atau? Biasanya karena warga biasa aja gitu. Saya mau bantu juga, dia takut juga. Paling ngasih tahu aja ke korbannya. Iya, tahu aja. Berarti bang sering daerah sini bang ya pencopetan bang? Kasus pencopetan dalam penyelidikan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pasangan sojoli nekat mencuri sepeda motor di gang pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat agar tidak dicurigai warga. Saat beraksi, kedua pelaku berpura-pura sedang berpacaran.
Sepasang pria dan wanita terekam CCTV mencuri sepeda motor pada sebuah gang pemukiman padat di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Awalnya kedua pelaku yang berboncengan motor mendekati motor incarannya. Pelaku pria turun dari motor, sementara kekasihnya menunggu di motor sambil mengawasi situasi. Beraksi siang hari saat situasi ramai, pelaku berpura-pura sedang berpacaran agar tidak dicurigai warga. Dan laki-laki setelah berhenti mereka tuh pindah posisi. Yang perempuan di motor pelaku, si laki-laki pindah untuk ngeliat-ngeliat situasi ya. Kejadiannya memang nggak terlalu cepat, prosesnya lama, mungkin setengah jam, dan setelah itu ya udah kejadian dah langsung di. Berdasarkan rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Aktor Gary Iskak ditangkap polisi usai konsumsi sabu bersama 4 temannya di sebuah rumah di Bandung. Hasil tes urin Gary positif narkoba. Lalu bagaimana Gary Iskak kembali terjerat narkoba? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap. Bantuannya 8 untuk jalan muda.